Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'ana bihi ulum fid darain amin. Anwa'ul kafarah wal kafaratu syar'an muta'addidatan wa mutanawwi'atan wa sanatawwalu huna bitafsil wa in kana qad dzukira ba'duha fi babihi wa sayati dzikru ba'diha al-akhar fi babihi aidan. Walaqad ra'ayna an-najma jami'an huna fi bahthil mustaqil tahta unwanil kafarat taisiran 'alal qari idza arada ma'rifataha wal wuqufa 'ala ahkamiha fi makanin wahid wallahul muwafiq. Ya, anwa'ul kafarah, ya, macam-macam daripada kafarah. Lah, kafarah syar'an muta'addidan, ya, secara syara' itu ada beberapa dan di situ bermacam-macam. Lah, itu bermacam-macam kafarah dan di sini akan disebutkan dengan terperinci meskipun sebagian sudah disebutkan pada Qadzukira ba'diha fi babihi, sebagian masalah kafarah itu sudah disebutkan pada bab masing-masing. Nah, di sini mu'alif atau pengarang kitab di sini adalah menyimpulkan bahwa dengan mengumpulkan pada bab tersendiri di dalam pembahasan kafarah ini dengan judul kafarah ini akan mempermudah bagi orang yang membaca. Lah, sebelumnya kan sudah disebutkan di situ ada kafarah, tapi di sini kemudian pengarang membuat lagi, yaitu dengan dijadikan bab tersendiri dengan tujuan untuk mempermudah bagi orang yang menghendaki untuk mengetahuinya. Ya. Yang pertama, al-awalu kafaratu ifsadus shaum bil jima' fi Ramadan. Ya. Yaitu kafarah ketika seorang batalkan puasa dengan jima' pada bulan Ramadan. Lah, kafarah yang wajib itu apa? Al-kafaratu alladzi tajibu bi ifsadis shaum. Ya, yang pertama kafarah yang wajib ketika seseorang membatalkan puasanya dengan jima' itu yang pertama yaitu mem'itqu raqabatin mukminat, yaitu memerdekakan budak. Nah, baik itu budak laki-laki atau perempuan. Nah, ini ketentuan memerdekakan budak itu ketika memang budak itu bisa ditemukan. Nah, ini pun budak itu enggak sembarang budak loh. Nisbat zaman sekarang budak itu sudah tidak ada, apalagi dengan kriteria yang ditentukan. Nah, karena budak nggak sembarang budak. Lah, budak yang boleh dijadikan sebagai kafarah di situ itu adalah ketika budak itu mukmin, ya. Budak itu tidak terkena cacat yang bisa merusak atau mengurangi kemampuan ia di dalam bekerja, ya, mungkin buta PC, ya, atau mungkin salal ini keple, ya. Keple bahasa Indonesia apa keple? Apa? Mas Amin bahasa Indonesia nih keple? Aduh, ini Pak Guru bingung. Keple apa bahasa Indonesia? So bingung ya. Yes, pokoknya gitu, salah ya, bagaimana? Ya, pokoknya intinya penyakit-penyakit yang di situ tidak terkena penyakit-penyakit atau di situ yang bisa mengurangi di dalam masalah pekerjaannya, ya. Itu pokoknya diartikan sendiri apa artinya, ya. Kal wasalal wa nahwihima, ya. Itu budak. Kafarah yang kedua yaitu ketika memang di situ tidak ada budak, maka beralih ke alternatif yang kedua, yaitu dengan puasa, ya. Lampamanya
asam ilam yajid rokobah, ketika di situ tidak ada budak, atau bisa jadi ada tapi dia tidak mampu beli karena status dia itu fakir, sementara budaknya itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Jadi tidak mampunya itu bukan karena tidak adanya itu bukan berarti memang benar-benar tidak ada, bisa jadi masuk kategori tidak menemukan ketika ada tapi ia tidak mampu membelinya. Maka dalam kondisi seperti itu bisa diganti, yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini mesti terus sampai nak mikir bingung, sebulan berak kuat tambah kon rong bulan. Nah, itu kan berarti 1 bulan itu tidak kuat. Masa kafarohnya harus puasa malah ditambah lagi dengan 2 bulan. Nah, ketika ini tidak mampu, maka baru kita beralih ke alternatif yang ketiga. Ketika kita tidak mampu puasa, yaitu maka wajib kita memberikan makan 60 orang miskin. Lah, setiap satu orang miskin yaitu jatah, yaitu satu mud min ghalibi kutil balad, dari makanan pokok yang berlaku pada daerah masing-masing. Berarti sitina miskin, berarti satu mud itu sama dengan mil'ul hafnah. Lah, kalau di close itu ketemunya sekitar 6 on. Jadi standar makan orang miskin 1 orang itu jatah makanan pokoknya itu sebenarnya 6 on. Ya, terus sampean pirang on. Iki jatahnya wong miskin. Jadi agar terima mangane sampean terus duk dedar mamane ya, terus sate majid. Iku asline gen tirakat tuh. Sampean wis goyane ora karuan. Sampai duk dedare telu. Wis kodang wis sugih. Asline dalam standar kita iku masih di bawah standar. Bagi makanan pokoknya lho, iki standar orang miskin. Loh, berarti makanan pokok itu 6 on. Nah, sampean kupat plastik cilik tuh. Terus karo sate cap masjid wis petete. Terus mana dadine kuntet. Lagi mil'ul hafnah. Lah mil'ul hafnah iki kira-kira nek di cross zaman sekarang itu adalah ketemunya itu adalah 6 on. Berarti dikalikan 6 on kali 60 ya, 6 on kali orang 60. Nah, wajil kafaratu murtabatun ala syakli ladzi dzakarnahu fala yantaqilu ila khuslatin minha hatta yu'jizu anil ladzi qablaha. Lah, di antara kafaroh yang yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini di sini harus urut. Artinya tidak boleh dalam kondisi Anda mampu menjalankan yang nomor 1 kemudian memilih yang nomor 2, tidak boleh. Murotabah berarti harus urut. Ya, pertama tetap Anda harus rokobah. Ketika memang tidak ada budak, zaman sekarang sudah tidak ada budak, atau mungkin ada budak tapi dalam kondisi Anda itu orang fakir, tidak mampu membeli budak, maka dalam kondisi seperti itu baru Anda beralih ke alternatif yang kedua yaitu puasa 2 bulan. Sebulan jebol kok malah kon rong bulan, baru Anda alternatif beralih yaitu opsi yang ketiga yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Ya, lah fa'in ajaza'an kul. Lah sekarang ketika bagaimana mungkin mau ngasih makan orang miskin, untuk makan sendiri saja itu tidak mampu. Maka ketika hal itu terjadi, maka kafaroh itu tetap menjadi tanggungannya sampai suatu saat dia itu mampu melakukan satu di antara 3 alternatif tersebut. Jelas ya. Nah, itu kalau 1 hari, kalau 1 hari, kalau 7 dari 1
tinggal mengalihkan. Itu tinggal mengalihkan. Nah, itu nanti ada jelas, lebih jelas nanti ya, bertahap, jelas ya. Nah, sekarang alaman tajibu kafaratu ifsadus shaum. Lah siapa? Di situ ketika terjadi orang membatalkan puasa Ramadan dengan jalan jima, itu kan pasti melibatkan dua pihak. Tidak mungkin terus cuman laki-laki, kan tidak mungkin, kan berarti melibatkan dua pihak. Lah sekarang siapa yang wajib untuk membayar kafaroh? Lah innama tajibu kafarat ifsadus shaumi bil jima fi Ramadan ala zaud al mujami. Yang wajib di situ membayar, untuk membayar kafaroh itu adalah zaujah itu tidak wajib ya, meskipun pada waktu itu zaujah atau sang istri itu dalam keadaan puasa ya, maka di situ tetap di situ yang wajib itu adalah suami. Lah mujibu hadil kafarah, nah yang mewajibkan kafarah ini adalah kenapa dalam kondisi seperti itu kok kemudian menjadi wajib membayar kafarah. Yang mewajibkan itu adalah membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Nah itu pun tidak sekedar semua jima itu kemudian dikenakan untuk membayar kafarah, tapi di situ harus memenuhi syarat, yaitu syarat bagi orang yang jima. Satu, di situ diantaranya dia ingat benar bahwa dia itu dalam keadaan puasa, loh ya benar, dan dia sudah tahu. Yang kedua, bahwa dia melakukan itu dia sadar, dia tahu bahwa itu adalah haram. Dan yang ketiga, dia itu tidak dalam posisi dia itu mendapatkan rukhsah, yang rukhsah itu disebabkan karena dia statusnya sebagai musafir atau di situ memang orang dalam keadaan sakit ya, jelas ya. Tadi di situ syaratnya di situ tadi yang harus apa, yaitu kafarohnya sudah disebutkan. Nah, terus siapa yang wajib membayar? Terus wajibnya kafaroh ini yaitu adalah disebabkan karena dia membatalkan puasa, yaitu pada hari-hari di bulan Ramadan dengan melakukan jima. Itu pun dengan syarat dakiran li saumi, ketika dia memang ingat bahwa dia itu benar-benar sedang puasa. Nah sekarang ketika dia tidak ingat, bisa nggak dia nggak ingat? Bisa jadi dia sudah agak pikun, wis ora kelingan puasa, atau dia mungkin linglung ya, dan ini bisa lo, berarti orang tua ngomong nom sing pikun lo pirang-pirang saking akeh beban hidup. Nah iya, umar madang wis ngadang nanti kelalen madang saking mumeting. Ngerti-ngerti piawaki ora genah temen, oh jebule rumadang. Nah, ini artinya hal itu kan sangat mungkin ya, masa puasa kelalen ini sangat mungkin lah, dan dia tahu bahwa itu adalah haram, dan dia statusnya tidak dalam posisi dia itu statusnya mendapatkan rukhsah. Artinya dia mendapatkan rukhsah bisa jadi karena status dia musafir. Nah nanti konteksnya akan menjadi masalah yang berbeda. Bisa jadi dia musafir terus dia itu tidak berpuasa, boleh nggak? Boleh lah. Kemudian dia melakukan jima umpamanya kan, lah tapi kan batalnya itu kan bukan karena faktor jima, tapi karena faktor dia musafir dan kemudian dia tidak puasa dan dia kemudian melakukan jima. Ini nanti konsekuensi hukumnya berbeda lah. Faman fa'ala dzalika nasyan aw jahilan bil hurmati aw afsada sauman ghairu saumi Ramadan aw aftara muta'ammidan walakin bi ghairi jima aw kana musafiran safaran yuhawwiluhul iftar fajama'a fala kafarata alaihi fi kulli dzalik wa inna ma yajibu alaihi alqada'u faqat ya.
Faman fa'ala dzalika. Sekarang ketika ada seseorang di situ itu melakukan hubungan suami istri, tapi faktornya di situ itu adalah faktor lupa. Faktor lupa, atau faktornya dia itu tidak tahu bahwa itu adalah haram, atau dia membatalkan puasa tapi bukan puasa Ramadan, ya, bukan puasa Ramadan, atau dia batal dengan sengaja, batal madang, ya, tapi tidak dengan jima, batalnya itu bukan dengan jima. Atau dia faktor musafir, kemudian dia terus karena dia musafir, dia mendapatkan rukhsah, dia kemudian tidak berpuasa. Lah setelah tidak berpuasa, kemudian dia melakukan jima, maka dalam keadaan ini maka dia tidak wajib membayar kafarah. Yang wajib hanya qadha. Makanya harus jeli dalam masalah ini, ya. Nah, jadi sama-sama jimanya bisa menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Makanya harus detail dalam masalah ini. Makanya bagi orang awam kadang dalam masalah fikih begitu gampangnya menghukumi sesuatu tanpa memahami permasalahannya dengan jelas. Nah, jelas ya, bagi jelas. Lah, niat indah adalah sekarang niatnya bagaimana? Ketika kita melakukan kafarah, lah disyaratkan ketika kita membayar kafarah di situ niat, yaitu niatnya apa? Nisbat di situ kita memerdekakan budak, maka di situ niatnya adalah niat memerdekakan budak. Atau tidak mampu, berarti alternatif kedua yaitu dengan puasa, maka niatnya puasa atau niat memberikan makan orang miskin sebagai kafarah. Karena semua ini li'annaha haqqun mali au badani yajibu tadhiron kazakat. Karena di situ ada hak-hak, di situ hak yang bersifat mal atau badani yang wajib di situ dijelaskan seperti halnya zakat, ya, makanya seperti puasa, ya. Maka di situ syarat sahnya di situ harus dengan niat, karena amal itu biniat. Lah fayak fi indal ada ayam wa mutlaqal al saumi al it'am ali anna hadil asya tajibu alaihi bin nadri fala buddha min ta'yiniha. Maka di situ tidak cukup mutlak nih, contoh umpamanya membedakan budak, wis pokoknya niatnya membedakan budak wis, atau puasa yang penting puasa, atau wis pokoknya aweh panganan ya ke panganan, ya tidak bisa, karena semua itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu bisa jadi di situ itu adalah didasari nadar, bukan statusnya sebagai kafarah. Makanya di situ harus dipertegas dengan yaitu niat. Nah, selanjutnya adalah wujubul qadha mal kafarah. Ada yang di situ wajib qadha bersama dan juga bayar kafarah. Bahwa sesuatu yang harus kita ketahui bahwa wajib bagi mujammi' fi Ramadan bersama dengan bayar kafarah, yaitu untuk ngodoni, ya, berarti nisbat itu bagi orang yang menjima. Itu orang menjima berarti zaud ini berarti posisinya di sini yang harus membayar kafarah, ya, membayar kafarah itu di samping ngodoni juga dia harus membayar kafarah. Lah adapun istri wajibnya di situ itu adalah qadha. Nah, wa in kanat la tajibu alal kafarah. Lah sekarang itu kan ketika dilakukan sekali, yaitu dengan kafarah yang sudah disebutkan. Nah, ketika itu terjadi berulang-ulang kali, dan itu sebelum kita tahu masalah hukum, bisa jadi bahkan sebelum kita aktif di musola atau kegiatan-kegiatan keagamaan, atau sebelum apa pernah dilakukan sebelum kita mendapatkan petunjuk dari Allah
dalam kesadaran untuk menjalankan ajaran agama kita mamanya ya tetap wajib. Wah iki pingkuh pangkaping dan iki pripun nah kan lah makanya dijelaskan juga lah ketika itu dilakukan berkali-kali lah terus bagaimana nah ketika dilakukan mamanya 2 hari mamanya dalam Ramadan ya maka di situ wajib, di situ qadha dan juga di situ 2 kafaroh. Mafhumnya ketika 3 kali ya tetap qadhanya wajib 3 kali dan kafarohnya juga 3 kali. Lu 50 ping 50 ya tetap 50. Waduh berat ya pokoknya selama itu belum dilakukan maka itu tetap menjadi tanggungan. Nah itu tinggal dihitung. Nah kan pada sampai urung tahu zaman disit ora tahu sembahyang terus iki tiba-tiba waduh lagi nyobian sembahyangnya primen iki ngodonine primen nah ya kan lah nanti akan jelas itu. Nah dalam wajibnya kafarah yaitu bahwa yang dalil yang menyebutkan bahwa orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan di situ itu harus membayar kafarah. Lah itu didasarkan hadis bahwa yaitu marwahul muslim ya marwahul muslim wal Bukhari fi shaum bab idza jam'a fi Ramadan wa lam yakun lahu syai' wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala benama nahnu julusun inda Nabi ketika sedang duduk yaitu bersama dengan Nabi tiba-tiba idza'ahu rajulun ketika tiba-tiba itu datang ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ya lagi cegongan ya tiba-tiba ada orang datang kepada Nabi ya faqala ya Rasulullah halakat ada hulikat halakat rusak Kanjeng Nabi. Apa dari Kanjeng Nabi jawab malaka apa yang terjadi padamu? Akhirnya laki-laki itu menjawab waqtu ala imro'ati wa ana shaim kula niku sepuasa malah jen mboten kuat akhirnya kula jimak bojone teng bulan Ramadan malih niki pripun Kanjeng Nabi. Lah ini bayangkan sedemikian indahnya ya hubungan antara Nabi beserta para sahabat ini seorang Nabi loh ya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Hal tajidu raqabatan ta'tikuha ya. Apakah kamu ada budak yang bisa dimerdekakan? Boten Kanjeng Nabi. Qala fal tastati'u an tasuma sahran lho sikine koranana sampean mampu ora kon puasa 2 bulan? Ya jawabannya mesti ora. Kula sebulan mau bobol gitu. Mboten sanggup kok kon kalih bulan. Ya. Qala fa'al tajitu it'ama sitina miskin. Lah sing sampean mampu ora? Umpamane kon aweh mangan wong swidak wong miskin. Akhir boten Kanjeng Nabi. Fama kata Nabi ku nganti bingung. Wong wis melarat kakean polah cara sampean mesti batine kowe ya. Lah ya. Fabana nahnu ala dzalik. Utia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh dalam kondisi seperti itu Nabi bingung. Lah ya, mesti wong melarat kakean polah kan bingungi. Ya. Lah ya. Lah. Dilalah pas pada waktu itu. Fabana nahnu ala dzalik ketika wis dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada yang datang kepada Nabi dengan membawa bifarqin fihi tamar. Jadi wadah sing terbuat dari daun daun kurma. Cara sampean klungsu iku lho zaman miyen. Ya, klungsu bener. Sing go brongkos cecek gitu. Lah, ana wong teka karo Kanjeng Nabi. Terus karo Kanjeng Nabi terus ana sail, mau sing takon ndi mau. Qala anak kula Kanjeng Nabi, qala khud hadza fatasaddaq bi. Ini ya wis iki nggo sampean. Wis iki gawa sampean nggo sedekah ya. Nggo sedekah. Faqala rajul, la wong sing dikon sedekah wong ala afqara min ya Rasulullah. Lah niki kula sedekah teng sinten ya Rasulullah? Napa nggih tiyang fakir-fakir nggen kula ya Rasulullah? Ya. Ya otomatis ya iya. Fa wallahi ma bana la ahlu baitin afqara min ya Rasulullah. Boten nonton tiang sing luwih melarat tinimbang kula. Akhirnya Kanjeng Nabi nganti gujeng.
nganti saking batine cara wong siki alah bangeten hatta badat an ya bau nganti ketinggal Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi wis at'imhu ahlaka, ya wis barang wis pangan keluargamu. Nah, artinya kita jangan melihat dari aspek hukum yang menonjol di sini. Bagaimana keindahan ketika kita hidupkan. Bayangkan ini dalam hadisnya kita hidupkan. Ya, wong puasa Ramadan jima wadul karo Kanjeng Nabi. Lu kira-kira sampean jadi kiai langgar doyong be? Hah? Uteke goblok temen, lu genah wong iku malah uteke goblok. Hah? Sampean jadi kiai langgar doyong wis modo-modo ora karu. Nah, ini yang kadang kita terlupakan dari bagaimana ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi. Bukan tidak hanya kita melihat dari sasaran hukum dari sebuah ajaran Kanjeng Nabi, tapi bagaimana cara muamalah Kanjeng Nabi. Ketika itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka Nabi tidak terlalu ngungkit teman-teman, ya, enggak teman-teman boten. Orang ngungkit teman-teman, jadi sampai angen-angen, ya. Suatu ketika duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan dia berkata kepada Rasulullah, halaktu qala malaka. Rusak kula Kanjeng Nabi, rusak wis payah cara bahasa sampean. Malaka, lu sampean apa? Kula sepuasa malah mboten kuat ngempet. Akhirnya kula jima bojone. Kira-kira sampean kiai ini mesti kaget ora karo-karuan. Wah, goblok, uteke dan lain-lain. Kanjeng Nabi kulo dengan santainya. Nabi itu dengan santainya. Malaka kalau waqtu ala imraati wa ana shaim. Apa jawab Kanjeng Nabi? Waduh, ora apa wis pokoke. Malaka waqtu kulo jima bojo kulo padahal kulo sepuasa Kanjeng Nabi. Dengan santainya Nabi, hal tajidu raqabatan. Karena budak sing dimerdekakan apa ora? Ndak kan asik. Musik ora, awane modo-modo. Hah? Goblok uteke. Primen terus. Kira-kira. Bukan memberikan solusi, malah nambah masalah. Lah ini ajaran konsepsi. Ketika ada masalah, maka Nabi itu yang ada itu adalah selalu berupaya memberikan solusi. Tanpa memperbesar masalah yang ada. Itu yang harus jadi catatan. Sampean kok ada orang bermasalah, sampean datang, tampillah silahkan sampean dengan pemberi solusi. Orang nambah-nambahi masalah. Nah, terus kenapa kejet terus lara meh mati, sampean teka iki penyakit sangel ke marine. Akeh-akeh jenis ora kuat. Nah, bukan kok malah memberikan solusi. Jadi masalah yang ada itu seolah kemudian masalah itu dengan apa yang disampaikan Nabi, masalah itu langsung hilang berganti menjadi solusi. Ya, asik ini kan. Jadi dengan siapapun. Ya. Mana Nabi selalu itu. Mana pitakonane langsung sederhana. Kulo jimak bojo kulo jan boten kuat ngempet kulo. Akhirnya kulo dia padahal kulo puasa. Lah, kesalahan itu tidak diperpanjang, tapi Nabi dengan indahnya itu hanya karena budak apa orang sing dimerdekakan. Hah? Karena budak orang. Lah nek ora nana, terus kok mampu puasa 2 bulan apa? Boten budak, boten goda. Mungkin bisa jadi kalau zaman dulu kan bisa masih ada budak. Ndak adanya bisa jadi karena dia itu orang fakir, maka dia tidak mampu beli, makanya dia masuk kategori tidak ada. Oh nek ora nana, ya wis kok sanggup puasa 2 bulan apa ora? Lho 2 bulan, sebulan mohon bobol malah kan kalih bulan. Ya wis kok aweh ngempani wong swidak wong miskin, masing-masing miskin yaitu satu mut, yaitu kira-kira 6 on. Lah kula kan paring ngempani tiang miskin pripun Kanjeng Nabi, wong kula mon boten gadah napa. Lah kira-kira sampean dadi kiai ne
melarat kakehan polah ya senang jagat tanane kotok kuwi lho. Ya, lah itu. Jadi masalah itu tidak kemudian lahir disampaikan itu kemudian muncul solusi, tapi malah nambah masalah. Nah, ini ajaran Kanjeng Nabi itu begitu indahnya sampai akhirnya Kanjeng Nabi bingung. Fabana manu ala dzalik hal tajitu tasitina miskin kala lakon ngempani wong miskin ya jelas ora hasil Kanjeng Nabi ki mendel. Nah, dadak pas dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada orang datang dengan membawa sekantong kurma. Ya Kanjeng Nabi santai, enak sail. Endi wong sing mau takon? Kala anak kula Kanjeng Nabi khud hadza fatasaddaq bihi. Wis ke ku sampean. Ambillah ini, silahkan buat sedekah. Ngene gen ngail al afqara bin yar. Lah niki diparingaken wong tiyang fakir Kanjeng Nabi. Lah ngerten gen kula nggih pun boten nonton wong sing ngluwihi fakire saking kula. Lah wis paling ruwet iki solusine ya. Tapi kan dengan indahnya muamalah di situ komunikasinya itu begitu indah. Sehingga apa? Akhirnya Kanjeng Nabi yos ahlak yo wis nek pancene yo wis ngempani keluarga wis gak boleh sing nganggo ngempani keluargamu. Kan asik. Jadi setiap ungkapan itu sebisa mungkin setiap permasalahan lahirnya adanya di situ kemudian kita tidak memperkeruh masalah, tapi kita fokus dengan solusi ya. Itu harus kita terangkan ya, artinya setiap ada masalah sudah bahwa itu sudah terjadi. Ketika kita tampil adalah dengan membawa solusi ya. Nabi kan seperti itu. Rasa kan kita kan terlalu banyak produk basa-basi nih ya, kadang orang perlu takon ya jere ora pantes ora takon. Padahal nggak ada yang perlu dipertanyakan. Anaknya ku sandiwara tok. Engko bokan, mengko enggane. Takon apa? Engko bokan darani sombong. Jadi takone ku ndak ada muatan unsur takon. Tapi krono kuwatir bokan darani sombong. Iki bokan tok sehingga Pak Uripis kebeken bokan. Ya ini budaya bokan lah. Makanya tendensi pentingnya ilmu, makanya definisi daripada ilmu ma'rifatul maklum ala ma huwa bihi fil waqti. Sampai ngerteni sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ora kadar bokannya itu jangan terlalu besar. Sampeyan takon wong bokan darani sombong, padahal wongnya mikir ora blas. Ngene wis mikir bokan darani sombong. Sampeyan ora duwe gawean, digawe kaya wong nyambut gawe. Bokan darani nganggur, padahal asline nganggur. Karena nyambut gawe ini ora oleh tambah pengeluaran. Sampean asline ya nu goblok, tapi karena budaya bokan iki sampean pengen dikira peken darani wong pinter sing melarat ya emoh domong melarat, akhirnya suara karu-karuan. Nah makanya dalam Syekh Ibnu Athaillah tadi ditegaskan, sampean jelaskan siapa Anda dan sampean mau kemana, dengan cara apa. Duh, itu tasawuf. Nggak identik bahwa tasawuf di kita kue identik kelar. Enggak, justru mempertegas langkah kita. Jelas ya. Jadi muamalah jangan hanya sasaran dari aspek hukumnya, tapi bagaimana Nabi itu, pola Nabi di dalam bermuamalah atau komunikasi atau dalam menyelesaikan masalah ketika pada waktu
itu. Jadi ketika ada masalah silahkan Anda tampil, tapi dengan membawa solusi, nggak usah memperkeruh masalah. Sebisa mungkin kita tepiskan, lahir dengan solusi, kan asik. Jadi usura keken penting sing tapi tepat sasaran, ya paham ya. Lah yo pada wong kerja maju tak sawang kelar tapi tepat sasaran. Wah, ana sing gede bahkan arek ngalor ngidul wis ora karu-karuan. Lah ini dalam banyak hal kita diajarkan untuk cerdas lah itu kan. Terus apa? Faqala apa? Terus wala ulama wala yajuzu lil faqir alladhi qaddara alal it'am sarfu dzalika ta'am ila iyalihi wa kadzalika ghairuha minal kafarah wa ma dzukira fi hadzal hadisi wa inama huwa khususiyatun lidzalika rajul. Lah ulama berpendapat dalam hadis itu kan menjadi pertanyaan, lu masa sodakoh utawa sodakoh umpamane atau di situ apa yang sodakoh bayar kafaroh itu kok kemudian diberikan kepada anaknya kan pada sampean zakat kok wehaken biyunge ulih ora ya kok biyunge wehaken anak muter tok. Lah nanti statusnya berbeda, tapi kenapa dalam hal ini kok terjadi? Dan ini makanya ulama itu kemudian berpendapat bahwa sesungguhnya itu tidak boleh dalam masalah itu yang asli ya, ketika dia mampu untuk memberikan makanan kemudian makanan itu ditasarufkan kepada keluarganya, ini tidak boleh ya. Lah adapun yang disebutkan di dalam hadis itu ulama berpendapat bahwa itu adalah kekhususan orang tersebut itu karena memang kondisinya benar-benar sulit lah. Karena ketika ini diperbolehkan pokok zakat mamane zakat wong fakir lu sampean biyunge fakir anake zakat karo biyunge mamane padahal anak ketika orang tua itu dalam kondisi mampu biyunge zakat karo anake lu repot repot ya. Makanya ini adalah khusus yang terjadi pada permasalahan pada waktu itu.